warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IM Pontianak. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan skripsi saya yang berjudul Peminangan dalam Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Sambas dalam Hukum Islam. Pendahuluannya adalah latar belakang dalam Islam. Peminangan sangat dianjurkan bagi pula dalam memilih calon pendamping hidup merupakan suatu hal yang sangat penting baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jika seseorang akan mendapatkan pilihan pasangan hidup yang terbaik kalau didasarkan proses penelitian yang mendalam. Jika seseorang akan mendapatkan atau akan memilih pilihan pasangan hidup yang terbaik, maka harus didasarkan proses penelitian yang mendalam dari kedua belah pihak untuk mengetahui kepribadian bakal calon mengenai keseharian, tingkah laku, kehidupan religius orang yang akan kita pilih. Begitu pula yang akan menjadi anjuran memilih pasangan yakni sehat jasmani dan rohani. Karena pentingnya untuk mempertimbangkan dan menentukan dan dalam memilih pasangan yang sejati dalam memilih pasangan. Berkaitan dengan hal di atas, terdapat suatu adat peminangan yang ada di daerah Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Jawai, di mana seorang laki-laki pergi membawa rombongannya ke tempat calon pendamping hidupnya untuk meminang, dan si gadis itu menerima laki-laki itu untuk menjadi pendampingnya. Dalam Islam, mengenal calon pasangan hidup sangatlah dianjurkan demi keberlangsungan rumah tangga yang harmonis dan tentunya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Peminangan dalam fikih sering disebut dengan hibah, yang artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara pihak ketiga, di mana dalam proses ada celah untuk mengenal lebih dalam di antara keduanya. Hal ini dalam Islam untuk memilih pasangan hidup sangat dianjurkan untuk memilih, dan yang paling utama adalah agamanya, baru diikuti dengan kecantikannya, keturunannya dan hartanya. Kemudian mau mengambil keputusan untuk menikahinya atau tidak. Maka itu dapat dikatakan secara mutsami dalam masalah ini. Ketika semuanya sudah memenuhi kriteria dalam Islam yang dipertimbangkan, dipilih, maka itu adalah hal yang paling tinggi kualitasnya. Oleh karena itu, maka itu adalah yang paling tinggi kualitasnya. Oleh karena itu, Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam memilih jodoh yang baik yang dikenal dengan musawi atau keseimbangan. Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah artinya dengan keseimbangan suami istri dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan kecantikan, hanya kualifikasi yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu kemantapan agamanya. Yang B adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini diambil yang pertama, yaitu apakah pengertian peminangan. Yang kedua, apa saja yang menjadi dasar hukum peminangan. Yang ketiga, apa saja yang menjadi syarat-syarat peminangan. Dan yang keempat, bagaimana akibat hukum peminangan. Yang C adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian peminangan. Yang kedua, mengetahui dasar-dasar peminangan. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat peminangan. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana akibat hukum dari peminangan tersebut. Dan yang kedua adalah manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan tentang proses peminangan dalam pernikahan di masyarakat Kabupaten Sambas dalam hukum Islam. Yang kedua, manfaat praktis.
sebagai pedoman alternatif untuk melakukan peminangan jika seseorang hendak menikahi baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Ya, Pak. Bab yang kedua adalah kajian pusaka. Di sini saya akan langsung membahas tentang kajian teori. Yang pertama adalah pengertian peminangan. Peminangan berasal dari kata pindangan atau meminang. Yang dari kata kerja meminang, sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arabnya adalah khitbah. Kata khitbah ini merupakan bentuk masdar dari khotoba yang artinya meminang atau melamar. Pinangan atau khitbah dalam bahasa Arab merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Khitbah menurut bahasa, adat, dan syarak bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukadimah atau pendahuluan bagi perkawinan dan mengantar ke arah ke sana. Ya. Khitbah tidak boleh dari sekadar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan pernikahan merupakan akad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak, dan akibat-akibat tertentu. Maksudnya adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq, maksud dari peminangan adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sementara untuk pengertian istilah sebagai berikut. Dalam ensiklopedia Islam Indonesia menjelaskan bahwa khitbah artinya lamaran atau pinangan, yaitu lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang perempuan, baik perempuan itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini pinangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan menurut ulama kontemporer, Wahab Az-Zuhaili mengatakan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut kepada walinya. Dan menurut saya Sabiq, meminang dimaksudkan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk diperkenalkan dipilih menjadi seorang istri bagi pihak yang meminta, dengan tradisi umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah dasar hukum peminangan. Dasar hukum peminangan di sini ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235 yang artinya tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu membunuhnya dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka dengan secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazum atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sedangkan dalam hadis Rasulullah yang artinya tidak diperbolehkan seseorang meminang pinangan saudaranya sehingga pinangan sebelumnya meninggalkan pinangannya atau peminang sebelum mengizinkannya. Ini menjelaskan bahwa setelah terjadi peminangan dari mereka resmi bertunangan, maka hukumnya haram bagi laki-laki lain untuk meminangnya. Atas dasar firman Allah dan hadis tersebut di atas, maka jumhur ulama berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah dari awal nikah hukumnya adalah boleh atau mubah selama tidak ada larangan syara untuk meminang wanita tersebut. Yang ketiga adalah syarat meminang. Yang pertama adalah syarat mustasimah, yaitu syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melakukan peminangan. Syarat mustasimah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan.
Syarat-syarat istimewa ini adalah wanita yang sepupu, maksudnya adalah sepupu atau sejajar. Yang kedua, memiliki sifat kasih dan sayang. Yang ketiga, memiliki wanita yang jauh hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut. Yang keempat, mengetahui keadaan jasmani dan akhlaknya. Yang kedua adalah syarat lazimah. Syarat lazimah ini adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat lazimah, yaitu tidak ada berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya. Yang kedua, tidak diharamkan untuk menikah secara syar'i. Yang ketiga adalah tidak dalam masa iddah. Yang keempat adalah akibat hukum peminangan. Akibat hukum peminangan dalam hukum Islam adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan dapat saja terputus di tengah jalan karena akad tarif perjanjian ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam perkara ini terdapat perbedaan antara pendapat ulama. Yang pertama, menurut fuqaha Syafi'iyah, peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya kepada perempuan yang dipinangnya. Yang kedua, menurut fuqaha Hanafiyah, bahwa barang-barang yang telah diberikan oleh pihak peminang kepada peminangnya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh. Menurut fuqaha Malikiyah, bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang, maka barang-barang yang sudah diberikannya tidak boleh diminta kembali. Menurut fuqaha Hanabilah dan sebagai fuqaha tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikannya kepada terpinangnya, yaitu perempuan. Bab yang ketiga adalah metode penelitian. Jenis dan sifat penelitian di sini adalah jenis penelitian adalah kualitatif atau studi dokumen. Studi dokumen atau tes sebagai kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bisa berupa catatan yang terpublikasi, yaitu buku-buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah tersebut adalah autentik. Sifat penelitian dapat dilihat dari sifatnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Yang kedua adalah pendekatan penelitian, yaitu menggunakan normatif. Pendekatan penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Menggunakan dengan data sekunder. Sumber data sekunder yang itu data yang diperoleh dalam bentuk buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan penelitian, skripsi, jurnal, dan artikel. Yang keempat adalah teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dengan model interaktif, yaitu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pengumpulan. Yang kedua, redaksi data atau proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan kata yang sulit pahami. Yang ketiga, penyediaan data. Yang keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Bab kelima yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan data dan pembahasan peminangan dalam pernikahan di masyarakat Kabupaten Sambas dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian peminangan adalah dari kata pinang atau meminang, yang sinonimnya adalah melamar,
dalam bahasa Arabnya adalah khitbah. Maksudnya adalah dalam bentuk masdar khotoba yang berarti meminang atau melamar pinangan atau khitbah. Yang kedua, dasar hukum khitbah adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 235 dan hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak diperbolehkan seorang meminang pinangan saudaranya sehingga pinangan sebelumnya meninggal pinangannya dan atau peminang sebelumnya mengizinkan. Yang ketiga adalah syarat-syarat peminangan. Di sini syarat-syarat peminangan atau khitbah adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu, perempuan yang secara hukum syarak boleh dikawini oleh seorang laki-laki boleh dipinang. Tinggi sedikit. Dia akibat hukum peminangan yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh karena itu, peminangan dapat saja terputus di tengah jalan karena akad dari peminangan itu belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara pihak satu dengan pihak yang lain.